warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, di sini jawab pertanyaan teman-teman yang mana teman-teman bertanya, yang saya perhatikan banyak di antara para petani pribadi itu mencari solusi bagaimana agar di perkebunan kelapa sawit itu kita bisa mendapatkan tambahan hasil dari hasil yang lain di samping penghasilan dari yang pasti semua itu TBS. Kita masih harus menambah tanaman di sekitar perkebunan kelapa sawit agar selain bisa merawat kebun induk kelapa sawit juga mendapatkan tambahan hasil dari perkebunan itu. Nah, di sini saya pengen menjawab. Ada teman-teman yang bertanya tentang bagaimana tumpang sari dengan pisang, tumpang sari dengan pinang, tumpang sari dengan bermacam-macam pertanyaan yang kebanyakan itu pengen dari hasil kebunnya mendapatkan hasil yang lebih. Nah, di sini saya sengaja membuat rekaman menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya pada intinya kita bisa menumpang sari di kebun kelapa sawit walaupun yang kita tumpang sari itu sama besarnya atau sama unggulnya dengan kelapa sawit. Nah, contoh durian atau seperti yang punya saya jabon, pinang, pisang, itu kan tanaman yang selalu menghasilkan tidak kalah dengan penghasilan kelapa sawitnya. Nah, sebenarnya itu bisa dilakukan, tetapi pohon-pohonan besar yang meimbangi kelapa sawit itu tentu mempunyai akar yang sangat kuat dan juga kuat dalam penyerapan unsur hara, yang tentunya kalau kita kurang dalam perawatan sangat mengganggu untuk kelapa sawit itu sendiri. Saya sudah sering dan mencoba dari tahun 2015 sampai saat ini mencoba. Nah, saat ini kebun saya sudah berumur hampir 6 tahun. Jadi teman-teman, pohon besar yang kita tumpang sari di perkebunan kelapa sawit itu bisa kita aplikasikan sewaktu awal penanaman. Itu bagi saya. Di awal penanaman kelapa sawit umur 1-6 bulan, di saatnya pengembalian pertumbuhan, itu bisa kita bikin tumpang sari, misalnya durian di sela yang agak lebar. Nah, contoh mata 5 itu masih ada sela yang lebar di tengahnya kalau tanah itu rata. Nah, berbeda dengan tanah seperti rawa yang punya saya ini, itu kan tempat parit, itu tidak bisa ditanami karena selalu ada air yang mengalir. Nah, kalau kita tanami di tengah-tengah seperti ini, itu tentu akan mengganggu sawit yang di sebelah sana. Nah, kemungkinan besar pertumbuhannya sangat terganggu, dan apa yang kita harapkan dari hasil sawit dan durian itu akan tidak maksimal. Nah, berbeda kalau misalnya kita menanam di sela sebelah sana. Nah, di awal penanaman itu bisa dikatakan boleh, tetapi sistemnya berbarengan selagi sawit masih kecil atau mungkin sawit masih umur 1 tahun. Itu sangat bisa ditanam, tapi dengan syarat penanaman itu harus jarang, jangan mengimbangi
pohon induk kelapa sawitnya. Nah, sedangkan tumpang sari yang pohon sudah besar seperti ini, pengelolaan yang mudah, itu saya menyarankan seperti yang di samping-samping saya ini, itu masih ada pohon nanas, masih bisa, ini baru saya tanam. Karena dulunya saya juga nggak kepikiran untuk menanam di saat awal penanaman, karena terkendala oleh modal yang tentunya 2 kali lipat pembiayaannya waktu itu. Nah, saat ini masih bisa ditanam untuk menambah penghasilan saja. Nah, diantaranya di kebun saya sebelah, yang di lain-lain itu ada juga yang saya tumpang sari dengan jahe. Boleh teman-teman lihat di video saya yang lain, itu saya menerapkan di kebun yang lain itu jahe, karena penghasilannya juga lumayan. Jadi kalau menurut saya, tumpang sari pohon yang besar, contoh jabun seperti yang punya saya itu kurang perkembangannya karena pertama juga faktor tanah yang kurang mendukung, kadar asam yang tinggi. Yang kedua, di dekat parit tempat pembuangan, jadi akarnya kurang luas. Nah, dan itu pun sudah saya buktikan, akar jabun yang melebar itu sering menusuk di pohon-pohon kelapa sawit itu masuk. Dia mencari makan sampai naik ke batang sawit. Nah, tentunya hal itu sangat mengganggu, produksi buah akan menurun dan pertumbuhan jabun itu pun tidak bisa maksimal. Berbeda dengan tempat yang khusus. Nah, tetapi hal itu masih bisa diaplikasikan kalau kita pengen satu lahan itu menghasilkan banyak keuntungan, tapi dengan syarat pengolahan tanah itu harus kita lakukan dan pemupukan harus rutin. Jadi bagi teman-teman yang pengen menumpang sari dengan durian, itu saya katakan oke, bagus, tetapi yaitu dengan syarat diusahakan umur sawit yang masih muda. Ya, yang pada intinya, karena durian itu sifatnya harus full matahari. Nah, kalau sudah sawit sudah tinggi seperti ini, kalau kita tumpang sari, kita tanam pohon-pohonan, itu tidak akan bisa besar, dikarenakan matahari itu sangat minim di bawah pohon sawit. Sawit berbeda dengan tanaman lain, dia mempunyai daun yang panjang, jadi dari pohon yang satu ke satunya itu menyatu. Nah, tentunya matahari tidak akan bisa masuk, sulit untuk masuk. Untuk tanaman sejenis durian dan pisang atau tumbuhan seperti cabai itu tidak akan mampu tumbuh, tetapi maksudnya dia tidak akan bisa subur. Nah, kalau seperti nanas atau jahe, nah itu dia masih bisa tumbuh karena kan dia mempunyai sifat yang tidak terlalu menyerap matahari. Jadi seandainya teman-teman yang pengen mendapatkan hasil tambahan dari kebunnya itu harus bisa lebih bijak memilah tanaman apa yang bisa ditumpang sari di kebun kelapa sawit. Nah, kalau sudah mendapatkan dan kita uji coba sedikit-sedikit dulu, karena waktu yang selalu menjawab segala hal itu, berhasil bisa kita terapkan lebih banyak. Nah, itu kalau pendapat saya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Jadi kalau saran saya, kalau di awal penanaman itu bisa, kalau misalnya daerah itu menanam padi, setahun pertama kita bisa menanam padi, setahun kedua bisa kita masih menanam padi, tahun ketiga kita menanam ubi-ubian, misalnya ubi jalar, ubi kayu, cabai dan sebagainya. Nah, seterusnya tahun keempat, tahun kelima itu karena
sawit sudah tinggi dan mulai rimbun, dan tentunya matahari sudah minim, maka tanamlah jenis-jenis yang dia itu tidak terlalu kuat menyerap matahari. Itu pendapat saya. Nah, mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua di pedesaan, agar desanya lebih maju dan lebih semangat lagi dalam berkebun kelapa sawit. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.